seberapa pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Nganjuk ini, Sehingga Bapak? pada saat memulai masa pendaftaran maupun verifikasi partai politik di tahapan pemilu nantinya, maka partai politik tidak perlu mengentri data secara massal yang itu akan banyak sekali menguras waktu, pikiran, tenaga dan lain Gini, sebagainya. Pak, apakah Maka ada dari sanksi ya Pak ya untuk partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data politik secara berkelanjutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan yang indah dan luar biasa, ini keren banget loh teman-teman pemilih. Jumpa lagi di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi. Di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk. Yeay. Teman-teman pemilih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Bella Anggraini, host podcast di segmen Sedudo segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, di sini kami akan membahas mengenai seputar informasi kepemiluan yang saat ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Dan tentu saja kita akan membahas dengan pakarnya ahli di bidang pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini. Siapa lagi kalau bukan Divisi Teknik Penyelenggara KPU Kabupaten Nganjuk, yaitu Bapak Yusuf Setiawan. Terima kasih Mbak Bella. Iya Bapak, selamat siang menjelang sore Bapak. Selamat siang menjelang sore. Iya, salam hormat dari kami Bapak. Selamat datang di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk ini. Ya, Bapak Yusuf ini meluangkan waktunya ya Pak ya, karena beliau saat ini sedang melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan teman-teman pemilih. Pak Yusuf, saya senang, happy jumpa lagi bersama panjenengan yang saat itu kita membahas mengenai PAW ya Pak ya. Iya Mbak. Ya, kali ini kita membahas mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ya Pak. Saya sampai ngerdek loh Pak ya. Karena Pak Yusuf ini tampil berbeda teman-teman. Coba dilihat lah, beliau ini tampil berbeda. Mohon maaf Pak, ini hari ini memakai udengnya senada dengan bajunya ya Pak ya. Iya, Ya, Mbak. luar biasa sehingga memberi semangat pada hari ini ya Pak ya. Pak, begini, teman-teman ini banyak yang penasaran Pak, teman-teman pemilih ini. Sebenarnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan itu apa dan seperti apa sih Pak? Iya Mbak, pemutakhiran data partai politik berkelanjutan adalah sebuah kegiatan Mbak ya. Partai politik bersama KPU tentunya, di mana khususnya partai politik di situ diberikan ruang dan waktu untuk memutakhirkan data partai politik masing-masing. Data apa saja yang berkaitan dengan partai politik bisa diupdate di situ melalui sistem informasi partai politik atau biasa dikenal SIPOL. Sehingga kalau ada perubahan itu selalu bisa diupdate di SIPOL, sehingga baik KPU, Bawaslu maupun stakeholder yang lain itu bisa mengikuti perubahan terbarunya itu seperti apa. Begitu Mbak. SIPOL itu aplikasinya atau bagaimana Pak? Ya, KPU RI itu kan mempunyai produk sistem informasi kan banyak, tapi terkait dengan partai politik khususnya saya tidak membahas produk sistem informasi yang lain ya. Kita fokus ke partai politik. Di situ KPU RI mengeluarkan produk sistem informasi partai politik. Di situ diberi nama singkatannya SIPOL. Dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini dilakukan dalam 1 tahun itu 2 kali. Jadi tiap semester Mbak Bella itu dilakukan secara rutin, diberikan batas waktu oleh KPU RI kepada masing-masing partai politik itu maksimal 3 hari kerja sebelum akhir semester masing-masing, yaitu sebelum akhir Juni dan sebelum akhir Desember Mbak Bella. Desember. Jadi kalau saat ini tuh KPU Kabupaten Nganjuk itu memasuki semester 1 atau akhir semester 1 ini atau memasuki awal semester 2 Pak? Ya, proses untuk semester 1 di tahun ini sudah selesai. Kita sudah partai politik sudah melakukan pemutakhiran data dan kita jajaran KPU Kabupaten Nganjuk sudah melakukan verifikasi pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL pada tanggal 26 Juni kemarin dan kita sudah umumkan di tanggal 1 Juli. Di situ ada 10 partai politik
di Kabupaten Nganjuk yang sudah melakukan pemutakhiran data melalui Sipol, Mbak Bella. Jadi sudah ada 10 partai politik dalam satu semester ini yang sudah mendaftarkan diri di Sipol gitu ya Pak ya? Atau lebih tepatnya memutakhirkan datanya ya. Dan akhirnya sekarang ini sudah memasuki semester kedua yang nanti pembaruan itu ditutup maksimal atau paling lambat 3 hari kerja sebelum akhir Desember, Mbak Bella. Begitu. Pak, ini kenapa sih Pak kita tuh KPU Kabupaten Nganjuk itu harus memutakhirkan data? Ada yang semester 1, semester 2. Seberapa pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Nganjuk ini, Bapak? Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini sangat penting, Mbak Bella. Sangat penting ya, Pak ya. Bukan untuk KPU saja, tapi untuk banyak pihak, terutama untuk partai politik itu juga sangat penting dan bermanfaat. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena apabila partai politik mau berkenan untuk memutakhirkan data partai politiknya secara berkelanjutan, yang mana itu perubahan seperti yang saya katakan tiap-tiap semester itu batas waktunya, itu partai politik akan mempunyai data yang update dan akurat. Sehingga pada saat memulai masa pendaftaran maupun verifikasi partai politik di tahapan pemilu nantinya, maka partai politik tidak perlu mengentri data secara massal yang itu akan banyak sekali menguras waktu, pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Maka dari itu harapan kami dari pihak KPU baik dalam hal ini khususnya KPU Kabupaten Nganjuk mengharap partai politik berkenan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan di tiap-tiap semesternya. Selain itu, stakeholder yang lain itu juga memanfaatkan pemutakhiran ini untuk kebutuhan pihak mereka. Contoh Bakes Bangpol, itu juga beberapa kali kan ada kebutuhan data kepengurusan partai politik. Pihak Bakes Bangpol misalnya yang saya berikan contoh ini kan meminta data dari KPU. Sehingga partai politik yang sudah memutakhirkan datanya, maka itu bisa kita berikan data terbaru sesuai kenyataan yang ada. Tapi kalau partai politik tersebut belum melakukan pemutakhiran data atau update data di Sipol itu, maka yang kita berikan juga data yang sesuai ada dalam Sipol itu, Mbak. Jadi data yang terakhir yang terupdate di Sipol itu kita yang berikan itu ya Pak ya? Iya. Oh begitu. Oh Pak, ini kan data pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ya Pak ya. Kira-kira biasanya partai politik ini yang dimutakhirkan itu data apa saja Pak? Ya, data yang berkenaan partai politik itu yang bisa dimutakhirkan biasanya ya Mbak ya, itu ada data kepengurusan partai politik. Biasanya di tingkat kabupaten. Kalau partai politik mempunyai kepengurusan sampai di tingkat kecamatan, maka data itu pun bisa diupdate di Sipol. Selain itu juga ada keterwakilan perempuan yang masuk dalam kepengurusan itu sesuai dengan prasyarat tertentu, itu juga biasanya diupdate juga di Sipol. Selain hal-hal itu juga ada terkait alamat sekretariat atau kantornya partai tersebut, itu alamatnya tetap atau berpindah, itu kan juga perlu diupdate di situ. Juga ada rekening partai politik, itu juga perlu diupdate di Sipol. Kalau tidak diupdate, misalkan kita mau bersurat atau mau ada koordinasi dengan partai politik, padahal sudah pindah alamatnya Mbak, alamat kantornya. Tapi kita kan ngeceknya dari Sipol alamatnya masih alamat lama, maka kita akan bersurat ke alamat lama atau bahkan kita koordinasi secara langsung juga di alamat lama, sehingga kalau sampai hal itu terjadi dan kita tidak bisa menyampaikan pesan-pesan yang kita ingin sampaikan, maka ya mohon maaf, supaya hal itu tidak terjadi, maka segala hal yang berkaitan dengan data partai politik itu harapannya bisa dimutakhirkan secara kontinu atau bahasanya secara berkelanjutan tadinya. Biar selalu diupdate karena nanti takutnya terjadi alamat palsu ya. Nah, itu yang bahaya. Kalau misalnya kita mengirim data yang misalnya sekretariatnya tempatnya itu pindah sehingga kan terjadi miskomunikasi nanti ya. Betul. Seperti itu ya Pak. Pak, sejauh mana sih Pak kesiapan daripada partai politik di Nganjuk ini yang sudah memutakhirkan datanya itu sejauh mana Pak? Ya rata-rata partai politik sudah berusaha, saya yakin ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemutakhiran data itu. Pun demikian Mbak Bella,
saya ingat persis di bulan Desember, Ya. insya Allah di tanggal 23 Desember kita sudah lakukan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu, dan di situ ternyata kita banyak dapat informasi dari partai politik di tingkat Kabupaten Nganjuk ini. Di antaranya apa? Di sana disampaikan banyak partai politik itu yang pengoperasian pemutakhiran datanya itu dihandle oleh DPP-nya, sehingga begitu. Di wilayah kabupaten itu tidak diberikan akses untuk ke sana, dan itu sudah kita sampaikan juga ke pimpinan secara berjenjang. Kita sampaikan ke KPU provinsi, dalam hal ini ketua divisi teknis KPU provinsi, bahwa ini loh yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Meskipun saya juga mengakui ada beberapa partai politik juga yang memberikan akses pemutakhiran datanya ke DPD atau DPC, apapun namanya, masing-masing partai punya nama yang berbeda-beda di tingkat kabupaten. Itu ada, tapi ada beberapa yang tidak diberi kewenangan sampai di tingkat kabupaten. Ya. Itu Mbak. Ini sangat rinci sekali ya penjelasan daripada Pak Yusuf ini mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, teman-teman. Pak Yusuf, ini kan tadi Pak Yusuf ada sosialisasi ya Pak, KPU Kabupaten Nganjuk itu sudah pernah mensosialisasikan hal ini ya Pak ya, di Desember itu. Nah itu sosialisasinya itu by langsung kita ke sekretariat daripada partai politik itu, ataukah mereka itu diundang ke KPU Kabupaten Nganjuk Bapak? Nah, terkait sosialisasi pemutakhiran data partai politik itu kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin Mbak. Mulai dari semester 1 tahun kemarin 2025 itu awalnya kita bersurat supaya partai politik bisa memutakhirkan datanya melalui Sipol di semester 1 itu. Terus setelah itu kita tindak lanjuti dan kita tingkatkan, kita keliling Mbak. Keliling ke partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya yang menjadi peserta pemilu di tahun 2024 yang kita berikan judul Sambang Parpol. Sambang Parpol ya jadi semua parpol yang menjadi peserta pemilu kita datangi, kita silaturahmi, kita sampaikan apa manfaat, maksud dan tujuan pemutakhiran itu, sampai akhirnya di bulan Desember kita lakukan secara langsung tatap muka, parpol peserta pemilu kita undang ke KPU, kita sampaikan, dan di situ kita diskusi bareng. Selain itu kita juga buka layanan helpdesk, sehingga bagi parpol yang ada kesulitan akses Sipol atau apapun namanya, bahkan terkait dengan pergantian admin atau operator Sipolnya, itu juga bisa dibantu oleh petugas layanan helpdesknya KPU Kabupaten Nganjuk terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan Sipol itu. Di samping itu kita juga membuka diri untuk berkomunikasi dengan parpol terkait kendalanya. Mungkin tidak bisa langsung ke KPU Kabupaten Nganjuk, bisa komunikasi by phone atau by WA. Kita tetap berikan pendampingan secara maksimal Mbak. Jadi di sini yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf ini, beliau menjelaskan bahwa daripada pelayanan partai politik, pemutakhiran data partai politik ini juga bisa dilakukan secara online ya Pak ya. Tadi ada helpdesk-nya ya Pak ya. Kalau misalnya ada tanya-tanya, bingung-bingung, masih mager misalnya Pak, jauh misalnya mau ke KPU Kabupaten Nganjuk, WA dulu lah sama yang adminnya Sipol ini, nanti pas waktu datang di KPU Kabupaten Nganjuk baru menjelaskan secara rinci seperti itu, dan membawa berkas-berkasnya yang harus dibawa, sehingga tidak bolak-balik gitu loh Pak. Kasihan juga kan kalau misalnya rumahnya jauh atau bagaimana. Oh iya Pak Yusuf, tadi kan Pak Yusuf menjelaskan ya Pak ya, bahwa beberapa data partai politik itu biasanya yang diperbarui atau diupdate atau dimutakhirkan itu kan seperti ada alamat tadi, jangan-jangan kalau alamatnya nggak perbarui terjadilah alamat palsu ya tadi. Terus ada nomor rekening, ada nama ketua kepengurusan dan sebagainya. Kira-kira Pak, yang kemarin berapa Pak, Juni ya Pak ya, bulan Juni kemarin kita lakukan verifikasi pemutakhiran itu tanggal 26 Juni Mbak. Ya, 26 Juni 2026 ini masuk ke semester 1 ya Pak ya. Kira-kira data yang paling banyak partai politik itu mengupdate itu apa Pak? Apakah alamatnya atau rekeningnya atau nama kepengurusannya Pak? Yang paling banyak ya rata-rata yang paling banyak itu kepengurusan Mbak. Kepengurusan di tingkat kabupaten, bagi parpol yang mempunyai kepengurusan tingkat kecamatan juga ada yang mengupdate itu. Pun juga ada yang mengupdate nomor rekening dan alamat sekretariat atau kantor
partai politik itu juga ada. Jadi hampir rata ya Pak ya pengupdatean data ini karena terus menerus diupdate terus menerus gitu ya Pak ya. Jadi selalu rata pengupdatean datanya. Oh ya Pak, gini Pak, apakah ada sanksi ya Pak ya untuk partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data politik secara berkelanjutan ini? Apakah ada nanti ada sanksinya loh, kita harus mendaftarkan pemutakhiran ini atau bagaimana Pak? Ya Mbak, terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini untuk sanksinya sejauh ini masih belum ada Mbak. Belum ada. Ya, cuman harapan KPU RI sampai berjenjang sampai di KPU Kabupaten, khususnya di sini Kabupaten Nganjuk itu juga harapannya pemutakhiran ini bisa dimanfaatkan dan diberdayakan oleh partai politik secara maksimal. Ini manfaatnya bukan untuk KPU saja, tapi bermanfaat juga untuk partai politik yang bersangkutan itu sendiri. Kalau tahun kemarin itu kan waktu pemilu dan juga pilkada itu berapa sih Pak partai politiknya Pak jumlahnya? 2024 ya Pak ya? Iya. Berapa Pak itu totalnya? Ada 24 partai politik peserta pemilu Mbak. Oh banyak juga ya Pak ya kalau begitu Pak jumlahnya. Oh ya Pak Yusuf, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf ya panjang sekali mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini tadi sudah dijelaskan. Tahapan-tahapannya juga bahwa setahun itu ada 2 kali pemutakhiran ya Pak ya, ada semester 1 dan juga semester 2 dan datanya selalu diupdate karena untuk kebaikan partai politik itu sendiri dan juga untuk KPU, jadi semuanya itu membawa dampaknya ya Pak ya. Iya, seperti yang saya sampaikan di depan itu bukan hanya KPU, partai politik itu pun akan merasakan manfaat yang luar biasa, manfaat yang besar dari situ, tapi juga stakeholder yang lain itu juga merasakan manfaatnya seperti Bages Bangpol, Bawaslu dan pihak-pihak lainnya itu sangat akan terbantu dan merasakan manfaatnya kalau partai politik itu bisa maksimal melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan itu. Benar sekali Pak Yusuf. Pak Yusuf, satu lagi pertanyaan Pak Yusuf. Harapannya panjenengan Pak Yusuf kepada partai politik yang saat ini mungkin menonton podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan nih, harapannya Bapak apa? Harapan ke depan itu ya partai politik bisa memanfaatkan pemutakhiran data ini secara berkelanjutan, pemutakhiran data parpol itu semaksimal mungkin. Karena apa? Ini akan sangat membantu dan bermanfaat bagi partai politik itu sendiri ke depan. Misalkan pada saat menjelang pelaksanaan pemilu yang akan datang, itu kan ada tahapan pendaftaran, verifikasi dan lain sebagainya. Maka apabila partai politik sudah memanfaatkan ruang untuk memutakhirkan data secara berkelanjutan secara maksimal, maka ke depan terkait dengan kebutuhan itu juga akan banyak terbantu. Seperti yang saya sampaikan ke depan, tidak perlu partai politik melakukan entry data secara massal sehingga akhirnya menguras waktu, energi, pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Itu akan terkuras sangat banyak kalau ruang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga harapannya ke depan manfaatkan pemutakhiran data parpol berkelanjutan ini sebaik mungkin, maka akan dirasakan manfaatnya juga semaksimal mungkin. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf atas penjelasannya hari ini. Saya berterima kasih banyak ya Pak Yusuf ya. Sama-sama Mbak Bella. Jenengan sudah mau hadir dan juga menjadi tamu di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk ini di sela-sela kesibukannya. Oh ya teman-teman pemilih, kalau misalnya ini saya simpulkan sedikit ya mengenai pemutakhiran daripada data partai politik secara berkelanjutan ini, boleh Bapak? Boleh. Sedikit saja karena tadi sudah dijelaskan secara rinci. Jadi begini teman-teman pemilih, bahwa pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini sangat penting sekali karena dengan adanya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini menandakan bahwa adanya data yang akurat dan juga valid ya Pak. Perlu adanya pengupdatean data di setiap semesternya, baik itu semester 1, semester 2. Dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini tidak hanya dilakukan ini Pak,
tidak hanya dilakukan ruang lingkupnya KPU saja, tapi juga berguna untuk partai politik itu sendiri dan juga stakeholdernya ya Pak ya. Dan tidak hanya dilakukan pada menjelang pilkada saja atau pemilu ya Pak ya. Jadi non tahapan ini juga adanya pemutakhiran karena adanya pemeliharaan data itu ya Pak ya. Ya begitu teman-teman pemilih. Dan tak hanya itu, KPU Kabupaten Nganjuk ini dalam pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini juga memfasilitasi ya Pak ya, atau nomor darurat yang mungkin partai politik ini nanti mengalami kebingungan, ingin bertanya-tanya, bisa langsung WA ya Pak ya, WA di sipolnya itu ya Pak ya, ada nomor yang tertera untuk nomor daruratnya seperti itu ya Pak Yusuf ya. KPU Kabupaten Nganjuk kan mempunyai admin atau operator sipol juga. Ya, seperti itu teman-teman. Nah Pak Yusuf, ini kan sudah panjang tadi penjelasannya Pak Yusuf ya. Jadi ini saya akhiri saja ya Pak Yusuf ya. Nanti kita berjumpa di episode yang selanjutnya karena banyak sekali episode yang menarik berikutnya Pak Yusuf. Ya Mbak Bella. Ya teman-teman pemilih semuanya, saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon pamit undur diri, dan jangan lupa untuk kalian yang saat ini memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk, terus di like, komen, dan juga subscribe karena hanya di kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk ini selalu memaparkan informasi terkini mengenai kepemiluan. Nah, saya selaku membawa acara pada hari ini mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya Pak Yusuf, saya itu sebelum menutup podcast ini saya itu selalu pantun Pak. Jadi sebelum salam tuh ada pantunnya sedikit ya. Nanti mohon panjenengan bilang cakep ya Pak ya. Begini Pak, burung merpati terbang ke taman. Cakep. Hinggap sebentar di atas dahan. Cakep. Sekian podcast kami sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello, goodbye.